industri sekarang beda dengan industri entertainment 15-20 tahun lalu. 10 tahun lalu deh, masih beda banget Bang Oji. Yang dimana artis itu sangat dihargai banget. Tata Lim adalah ratu settingan. Ratu Peraja. Cucoy ya. Mana ada apa Tata Lim, wah settingan pasti. Settingan, bukan ngomongin dosa Ya betul kalian ini. dong, konsep. Memang berat dosa kalian ini. Kalau kita, ayo. Hai pemirsa, apa kabarnya semuanya? Kembali bersama Top Boti, saya dan Andriano Philips. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang terkenal dengan tentang settingan. Apa kabarnya Tata? Baik, ya ampun, Top Boti ya. Kayaknya ini diwawancaranya kayak ala-ala banget ya. Wawancara orang-orang kita aja gitu ya, nggak ada yang lainnya ya. Ya kan? Pura-pura gitu ala show ya. Akhir-akhir ini kan banyak fenomena-fenomena artis-artis yang lagi hits gitu ya, lagi naik daun gitu. Tapi itu kan juga berkat keahlian, kepiawaian seorang kreator kan. Kreator, nah, ya. Dan seorang itu emang settingan yang mana nih, banyak banget settingan soalnya. Ini kan lagi viral kan ada nih, tapi aku curiga jangan-jangan itu settingan gitu loh. Soalnya kita tahu kan Tata Lim adalah ratu settingan. Ratu Peraja. Cucoy ya. Mana ada apa Tata Lim, wah settingan pasti. Artis-artisnya aja settingan. Karena dulu kan pernah sukses dulu ya, misalnya kayak siapa dulu ya, ada artis ya kan. Beberapa artis yang settingan. Sebenarnya itu nggak settingan juga sih. Sebenarnya itu memang konsepnya udah memang tepat. Maksudnya gini ya, mengadaptasinya aja dengan bagus gitu. Maksudnya diadaptasi cerita si artis itu ke dalam bentuk konten untuk sebuah media gitu loh. Jadi terjadilah kisah-kisahnya itu menjadi seperti kenyataan kan gitu loh. Padahal memang gak ada yang nyeting itu cuma mungkin lebih menggimik aja kali ya, menggimik aja. Apa gitu. dikemasi gitu ya. Dikemas produk dikemasi gitu ya. Dan kan jadi bagus. Jadi bagus gitu loh. Tapi kok makin kesini memang udah makin kacau ya industri entertainment ini. Kehilangan bentuknya udah nggak terarah lagi. Jadi ngaco gitu loh. Yang penting ya viewersnya bagus, tinggi. Ya ini memang fenomenal YouTube ya, YouTubean lah. Jadi semua pada ingin merebut viewers. Seperti mungkin ya saya juga punya konten, dimana punya konten saya itu juga saya juga cari viewers. Tapi saya bukan memprioritaskan konten YouTube itu untuk menjadi lahan cari uang juga gitu loh. Jadi isinya apa? Ya apa aja yang tapi yang lebih biasa aja sih. Anggap aja seperti branding diri kita, artis-artis yang ada di Tata Lim Management. Jadi hanya untuk sebuah vlog-vlog ringan yang untuk menjadi ya yang penting adalah YouTube itu kan sekarang media gratis istilahnya buat penonton. Kalau sampai sekarang masih nggak ada artis-artis pendatang baru yang pengen dijadikan artis atau pengen disetting dengan sesuatu gitu? Kalau untuk nurutin itu banyak banget yang minta, cuman akunya sendiri memang tidak tertarik karena konsepnya memang ceritanya tuh kurang apa ya Bang Oji ya? Ya kita kan kurang menarik gitu, itu aja berantem, nanti hina-hina orang ya kan, maki-maki orang, itu kan konsep-konsep yang nggak sesuai dengan dosanya gitu loh. Dosanya lebih banyak nerimanya daripada uangnya kan. Ya maksudnya ngomongin settingan, bukan ngomongin dosa ya, kalian. Ya betul dong, konsep memang berat dosa kalian ini. Kalau kita nggak konsep kita itu gini ya. Maksudnya jangan sampai penonton juga dikasih suatu tayangan atau tontonan yang membuat seperti pembodohan kepada ya kan Bang Oji ya. Bang Oji, aku kan banyak belajar dari Bang Oji juga loh nih. Banyak banget Bang Oji tuh harus mencerdaskan juga. Ada edukasinya. Jadi ada juga seperti kayak pesan-pesan moral itu harus dapat juga bahwa kayak gini nggak bagus. Tapi ini kan sudah ngaco gitu loh. Yang bentuknya gimana apa segala macam jadi viral. Kasian lah industri musik juga jadi rusak ya, penyanyi berbakat juga jadi nggak ada. Penyanyi berbakat itu tidak ada lagi yang bisa jadi viral kan sayangnya. Secara industri emang dia sangat tidak mendidik ya. Tapi kalau misalnya viewer atau nggak subscribe, iya itu rezeki dia. Itu memang rezeki dia dan itu kan nggak lepas tangan juga dari para kreator dan para media juga para teman haters atau loversnya yang mensupport dia untuk bisa besar dan itu nggak bisa disalahkan juga ya kan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau haters kan begitu. Dia mau mulai, dia juga mau mengakhirin. Jadi, kalau konsep saya kan manajemen, saya membuat
sebuah cerita ataupun seperti membuat sebuah artis, memang konsep artis itu jadi bintang gitu loh, bukan jadi artis banyak. Berarti kamu juga settingan tapi yang betul gitu kali ya? Kalau settingan itu sih penting ya? Perlu nggak? Perlu dong, industri itu perlu adanya gimmick-gimmick itu Bang Oji gitu loh. Kalau nggak ada begitu juga orang juga malas nontonnya kan, saking banyaknya konten-konten sekarang berbagai macam cerita lah di salah satu di YouTube ini gitu ya. Tapi kalau ada yang menarik atau apa ya, pasti orang itu akan suka gitu loh. Kalau gue perhatiin nih, Tak, lu pernah dulu beberapa tahun lalu kayak foto agak semi vulgar, kayak kan di kolam renang lah, di tangga lah, dengan rambut-rambut gelap. Dia apal ya. Dia fotografernya. Dia fotoin salah satunya. Motivasi lu apaan, coy? Ya sama seperti yang viral-viral saat ini. Pada zaman itu kan nggak terlalu banyak yang viral. Cuman istilahnya. Anda juga viral. Ya salah satunya aku membuat konsep. Sasa aja kan aku bilang tadi kan, kayak si KKY lah atau siapa lah, Po Eli lah atau siapa itu, mereka kan sasa aja membuat sebuah gimmick-gimmick untuk entertainment. Tapi Anda bahagia? Gitu. Enggak juga ya, maksudnya ada masanya memang. Ya, ada sejahtera untuk cari jawab untuk sabar Pak. Enggak, untuk Lebaran Pak. Untuk mencari sebuah nama itu gampang ya, tapi kita mempertahankannya itu yang susah loh, gitu loh. Jadi gini, aku dulu pernah membuat sebuah gimmick untuk diriku sendiri ya, dengan barometer foto-foto yang ya berani lah, yang nama usia juga masih muda. Tapi semakin perjalanan karir saat ini, sebenarnya nyesel banget sih foto-foto kayak gitu. Oh gitu. Nyesel banget. Nyesel itu nyesel kok berani, kok tega gue dulu kayak begini gitu loh. Nah, kenapa? Gue gak punya otak, menyesal kemudian tidak berguna. Gak ada berguna juga, tapi mungkin di situ orang bisa mengenal Tatalin gitu loh. Jadi ya udah jalanin gitu. Tapi makanya sangat disayangkan anak-anak sekarang ini kalau mereka nanti kedepannya tidak mempunyai tujuan yang pasti dalam entertainmentnya. Nah itu kebanyakan artis itu kan hati-hati loh dengan sindrom ya. Star syndrome tuh ada. Industri sekarang beda dengan industri entertainment 15-20 tahun lalu. 10 tahun lalu deh, masih beda banget Bang Oji. Yang dimana artis itu sangat dihargai banget. Kreativitasnya, kinerja kerjanya, dia punya popularitas itu sangat dijaga. Kalau saat ini kan ya saking banyaknya kali ya, artis itu banyak banget. Ya bisa mau terkenal tuh gampang gampang sekali gitu ya kan, karena sekarang media kan banyak media, banyak juga sosmed yang bisa menimbulkan mereka tuh naik. Tapi itu namanya instan, tidak akan bisa bertahan lama. Kalau saya pribadi sih lebih baik ya Oji Saputra atau Oji Saputra, dia tetap bertahan bisa sampai 40 tahun. 40 tahun tuh nggak gampang loh. Saya aja hampir 25 tahun megang Bang Oji. Jadi nggak gampang. Nano aja saya megang Nano itu udah sekitar 12 tahunan hampir ya. Jadi nggak gampang menciptakan membuat kekuatan untuk sebuah pertahanan dalam entertainment gitu loh. Itu nggak gampang. Apalagi seorang manajer ya. Ya, kita belum lagi resikonya. Kamu tuh kan mengorbitkan artis itu kan sama aja kayak menciptakan monster gitu ya. Ya, menciptakan monster. Setelah si artis terkenal, pasti dengan sindromnya dia. Sindromnya dengan banyak jatuhnya kena di situ. Banyak jatuh itu kena di situ artis gitu. Tapi karena kelakuan. Cara memaintain artis-artis kayak artisnya semuanya pada betah semua gitu ya. Itu aja juga ya kan, ya memang ya alhamdulillah gini Bang. Kita semua tuh ada masa. Manajer artis juga, saya dulu sangat hormat sekali sama beberapa manajemen artis ya. Contohnya kayak senior saya itu beri contoh, ada almarhum Wawan Soeharto yang potret dulu ya, Nono pernah dipotret juga dulu ya. Nah, mereka itu adalah patokan saya dalam menjalankan entertainment manajer artis. Nah, saya aja masih punya barometernya mereka gitu loh. Nah, zaman sekarang kan sudah nggak ada pakem-pakem itu. Pada egonya tinggi semua. Merasa gue terkenal, gue viral, padahal nggak ada yang tahu. Dan cilakanya nggak ada yang tahu juga. Banyak manajer artis merasa dia artisnya. Ya, itu banyak. Ya nggak, saya juga, kok aku malah disuruh-suruh syuting dulu kan soal ini. Tapi memang saya basicnya dulu adalah film gitu, main film juga, pernah main sinetron juga. Jadi ya sebenarnya konsepnya sih cari duit, yang paling penting ada duit, apalagi lockdown nih, lagi nggak ada duit ya kan, apa jadi duit, jual kue sekarang manajernya. Maksudku begini, maksudku tadi si manajernya itu merasa dia artis gini, misalnya kayaknya ya sombongan manajernya daripada artisnya gitu maksudnya. Nah, banyak karena gini, merasa kalau kan aku bilang Bang tadi, perbedaan dulu 15 tahun lalu, 10 tahun yang lalu sama sekarang ini sangat
signifikan kali dengan artis gitu loh. Kalau dulu kita kan kayak ke Samarinda, keluar kota, wah saya tuh pernah mengalami fase di mana restoran rubuh, ditendang-tendangin orang sama Bang Oji nih, nah itu pernah mengalami fase-fase itu, ya kan? Dulu, ya kan? Nah sekarang itu sudah zamannya makin canggih, jadi nggak terlalu banyak orang dengan hal kayak gitu maksudnya artis di mall juga bisa kita temuin. Kalau dulu kan artis susah, mana ada artis di clubbing aja jarang ketemu artis dulu. Kalau artis bintang film kayak zaman Meriam Bellina, Shelly Marcelina nggak pernah ketahuan di mall nongkrong, nggak ada. Memang mallnya juga dulu nggak banyak tapi jarang beredar, mereka tuh memang susah ditemukan, itulah bintang. Nah sekarang ini kan lo ke mall-mall besar aja deh, sering lewat itu artis. Dan biasanya artis juga ada kan? Locationnya di mana. Lagi di Bali nih, gue lagi di sini nih, di mall ini nih. Orang pasti akan ngejar dia. Akan ngejar. Nah, biasa artis juga nggak mau kelihatan dia berada di mana dia fansnya datang kan, masa dia takutnya kan tuh memang sih ya kan? Memang ini ya, hitung dagangnya ya, semakin jarang dilihat tuh kan pasaran itu kan memang harus menjaga pasarnya. Betul, gitu ya, makanya penyanyi bintang film tuh grade A gitu loh. Baru namanya yang bawa itu ada model, ada apa baru. Sekarang kita ngaco. Yang mana bintang film, yang mana model, mana pragawati, mana pragawan, mana selebgram, mana YouTuber, mana apa viral-viralan. Udah nggak ngerti, kasihan loh yang berprestasi malah jadi tidak mencuat namanya, yang gila-gila mencuat gitu loh. Ya tapi ya gitu kok ya asal jangan urusannya ke yang berwajib aja ya gitu. Karena kan zaman sekarang kan ada ITE, ada segala macam. Jadi hati-hati juga gitu loh. Contoh yang kayak anak Bandung itu kan juga begitu. Jadi bikin satu konten akhirnya masuk. Nah, jangan sampai seperti itu juga gitu loh. Tapi ya semoga industri entertainment ini kedepannya lebih teratur lah, terarah. Karena apa? Udah parah banget gitu loh. Kalau saya pribadi, saya harus dengerin artis ditanya lagu ini bagus atau apa nggak, saya nggak tahu. Saya lebih tahu Yuni Syara, saya lebih tahu KD, saya lebih tahu Syahrini atau Agnes, saya tahu gitu loh. Karena lagu mereka keluar, mereka tuh punya ciri khas Rosa. Ya jelas gitu loh. Kalau yang lain-lain ini kan mau viral, nggak dinikmatin juga apa sih gitu loh. Saya cuma dengar-dengar tapi saya pikir membuang kuota aja sih kalau ngeliat yang seperti gituan gitu. Nggak kualitas ya. Nggak kualitas. Tapi kalau saya dengar lagu enak kayak Rosa nyanyi, saya bisa berkali-kali dengerin di YouTube. Buang kuota juga nggak rugi. Ya rugi, ada wifi. Karena enak gitu loh. Juga seorang penyanyi juga, dia suaranya. Gak ada lah. Aduh, suara bang. Kok suara saya? Rosa lewat. Ya kan Krisdayanti lewat. Lewat aja guanya. Oke, ada nggak mau pesan untuk anak sekarang gitu ya, bagi pendatang-pendatang baru terutama ya? Itu apa? Cerdas dikit lah dalam membuat sebuah konten atau cerita. Di sini batasan-batasan itu kan banyak ya. Banyak, kok bagus sih mungkin bikin film-film tentang yang ekstrim, maksudnya ceritanya ya, cerita ekstrim tapi tetap dikemas dengan romantis atau dengan drama yang bagus gitu loh. Kayak cerita tentang LGBT, bisa gimana ketahuan nih, tapi kan dilarang. Kebanyakan di sini banyak kali peraturan-peraturan yang tidak membebaskan, tapi yang kayak begini-begini dibebasin. Jadi saya pikir itu hanya bisa jadi pembodohan ya untuk pada penonton, kepada masyarakat, takutnya jadi malah jadi pembodohan, kan kasihan gitu. Gimana pun cerita pun walaupun mau tentang LGBT, tentang apa, tapi kok ada pesan moral yang bagus, ada edukasinya yang bagus. Gimana cara itu, ada yang baik, ini nggak baik, misalnya ini nggak benar, ini benar. Nah di situ itu mungkin akan menjadi sebuah tayangan yang menarik. Ya, setuju sih, daripada yang kayak gini-gini viral besok-besok orang gamparin orang lah biar viral. Maaf kata Amit, ini ada fenomenal loh ya. Artis lebih baik nggak ada yang terkenal, ya mungkin namanya tuh entah siapa, besok masuk berita ketangkep narkoba, besok langsung rame sama saya begini. Ya iyalah segitunya mau terkenal ya gitu kan. Ya ini hati-hati, dia miris banget gitu loh. Jangan sampai nggak apa-apa gua ketangkep, nanti gua yang penting kan terkenal jadi viral gitu. Jangan juga. Karena apa? Ya itulah kita kalau bisa kedepannya bisa membenahi entertainment ini. Tetap pada aku sih minta Bang Oji, Tano tetap bertahan dengan kualitasnya, tetap bertahan dengan posisi saat ini yang memang dikenal kedepannya sebagai seorang legend, sebagai seorang aktor juga gitu loh. Biar untuk anak-anak kedepannya nantinya bisa lebih
apa ya, lebih bisa mengikutin kalian lah, walaupun kamu tadi contohnya buat iya, kayak aku kayak mengikutin Benny Contoh, Wawan Soeharto, saya ikutin ada pakem, nah itu pakem jangan dilepas. Iya, untuk yang lagi viral sekarang ini ya nggak apa-apa, tapi tolong kedepannya lebih kreatif lagi dan lebih menciptakan suasana untuk entertainment dia lebih elegan. Jadi ini juga edukasi bukan buat orang tua juga, buat orang dewasa, tapi buat anak-anak kecil. Iya, dan penonton masa depan mereka dilihat dari saat ini. Betul, dan penonton juga harus cerdas gitu dalam melihat sebuah tayangan. Ini kan sayang kalau sampai kita harus lihat Korea dong. Korea aja bagus-bagus ceritanya, saya aja penggemar drakor. Thailand tuh bagus-bagus. Saya aja tapi saya lupa sinetron Indonesia apa, nggak tahu juga. Si Manis Batang Ancol? Itu mah legend, nggak tahu. Banyak sekarang sinetron kita nggak tahu pemainnya pun saya nggak tahu siapa. Ini nggak tahu nih pujian apa sindiran kalau dari Nano. Nah kalau si Manis Batang Ancol tuh gimana? Legend. Ini orang tua ceritanya. Oh, cerita itu memang sudah urban legend ya. Mendidik atau mendidik? Sebenarnya hiburan. Sebenarnya dibilang dia mendidik nggak mendidik ya, itu hiburan kan. Maksudnya tidak ada yang kan di situ kok dari cerita si Manis, kalau kamu lihat sinetronnya di situ bahwasannya kalau kamu tuh membunuh atau menipu atau apa, itu kan ada ceritanya ya, makanya bintang tamunya banyak. Jadi di film itu di sinetronnya itu, jadi itu pesan moralnya bagus kepada orang bahwa itu nggak baik gitu loh. Iya, betul. Itu kalau sekarang ini kan enggak, maki-maki orang. Lama-lama gue sama abang gue berantem aja ya. Maki-maki kan suka berantem. Viral langsung ya. Nah, atau buka nih rahasianya. Buka ya rahasianya. Buka rahasia lu. Apa kita jambak-jambakan aja, Bang? Jambak-jambakan ya kan. Dia viral. Nanti lu lihat nanti nggak baik. Oh, gitu. Jadi mending kita jambak-jambakan nanti di belakang aja. Makanya tetaplah menjadi bintang. Ya, karena kenapa jadi bintang? Bintang itu mahal, tinggi. Bintang itu tetap di everlasting. Jangan menjadi artis yang viral-viral nggak jelas atau apa, gampang lewat. Ya, saya aja suka ada kok bintang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya kan saya aja bisa tahu tuh Meriam Bellina, ya kan zaman dulu artis senior, ya kan cantik itu melekat di otak kita, di kepala kita gitu. Kok saya nggak ngerti yang inilah yang itu, yang penting berantem. Ya bagi saya yang the best itu mungkin Bella Sophie lah kalau settingan. Kumalasari juga bagus viralnya kan. Memang kalau Kumala itu memang bukan dia pinter, karena Kumala itu pinter kan. Jadi mensiasatin keadaan. Nah itu hebat gitu loh. Dia memang pinter dan dia memang lawyer kan. Jadi dia bisa ngobrol yang bagus gitu maksudnya. Nah itu jadi viral ketika bisa diolah ya. Seperti itu. Ya kalau Allah tuh mengasih kita rezeki untuk terkenal aja, kapanpun, anytime bisa gitu. Nah itu banyak. Jadi kayak settingan-settingan yang lainnya ya saya anggap ada yang kampungan, ada yang norak, tapi kok bisa ya bikinlah sebuah settingan tuh yang sedikit menarik. Anggapnya seperti kayak kita nonton sinetron luar ya, yang harus pemainnya yang cakep-cakep, keren-keren gitu loh. Jadi kan lebih enak nontonnya. Viewersnya juga nggak apa-apa yang kuota. Oh gitu. Kehabisan kuota. Kita bikin nanti. Kita bikin. Bikin dong, ya kan? Nah, bikin. Tapi jangan saya ya. Tuh, kalau gue main kebalik, artis yang bikin, manajernya yang main. Nanti kita bikin cerita yang benar-benar hidup lo tak? Ya, kisah hidup gue jangan. Kisah hidup gue tuh sangat ditunggu-tunggu sih. Oke lah pemirsa, udah puas ya. Penuh settingan dan penuh dosa. Dosa-dosa yang udah selesai sih. Dan minta ampun sekarang. Takut. Oke, it's all over. Guys, ini jangan dari seorang Tatalin ya. Sangat bijaksana banget hari ini. Kalau kemarin gue nggak tahu. Kemarin tetap begini, karena saya leader. Seorang leader tuh harus tetap menjadi seorang leader. Saya bukan herder. Herder gitu. tuh anjing. Ngomong dong ya. Gimana bunyinya? Anjing. Makanya saya seorang leader, ya kan? Iya, pokoknya hari ini tuh gue puas banget ya, maksudnya dapat pelajaran dari seorang Tatalin. Adanya sendiri loh nih. Kita tahu suka duka menjadi seorang manajer artis itu ternyata nggak gampang ya, karena melihat si artisnya begitu dia berkembang bisa kelakuan itu juga berubah ya kan gitu. Jadi hal-hal itu yang gimana dia mensiasati supaya ya alhamdulillah lah, kayak kita ini kan sama Tata kan udah berapa dekade kan gitu. Bang Oji dari si Manis pertama syuting ada Mbak Dia Permatasari dulu ya. Mbak Dia tuh aja masih
belum menikah ya, zaman itu Poppy Farida, aku udah nemenin aku di lokasi dan sangat senang banget sampai detik ini masih melihat si Manis pemainnya. Dan sampai kali ini juga aku masih memerlukan seorang Tata Lim karena dia seorang kreator. Kau sendiri kan artis tua ini kan harus diolah terus diolah jadi apa lagi jadi apa lagi. Siapa yang tua? Yang tua siapa? Enggak lah, enggak ada artis tuh enggak ada tuanya. Justru di Korea, artis semakin tua, semakin umur itu semakin mahal. Beda dengan kita. Di sana kayak aktor umur 38 tahun kayak Hyun Bin ya kan, Song Hye Kyo, makin umur 38 tahun itu makin mahal harganya. Di Hollywoodnya kayak Sean Connery. Makin mahal. Pasti dipakai. Kalau di Indonesia kan enggak yang muda-muda sampai baliknya. Ada juga sih aktor-aktor di Indonesia juga ada kayak Roy Martin misalnya gitu ya, kayak Pong Harjatmo, Agus Melas tuh kayak mereka masih aktif gitu. Tapi kan hal-hal gitu yang enggak maksudnya enggak cuma 1-2 lah gitu bisa ditop sehari. Iya, tapi kalau bisa ya Indonesia ini juga lebih. Makanya saya bilang kalau kita mempunyai konten yang bisa mencerdaskan penonton, nah itu jadi pada pakemnya semuanya Bang Oji gitu loh. Termasuk melestarikan makin kita mencapai Oji Saputra itu tidak mudah. Mencapai seorang Oji Saputra, menjadi seorang Krisdayanti diva Rosa itu nggak gampang gitu loh. Itu nggak gampang karena sekali. Karena kan putar otak lagi, mau diapain lagi. Makanya mereka tetap mahal harusnya. Oke lah Tata, makasih banyak. Thank you, sudah muncul di Top Boti. Mudah-mudahan para penonton sekalian, para pemirsa bisa ambil manfaatnya ya. Hikmahnya. Tapi ini botaknya settingan nggak sih dua-duanya? Kita padahal gondrong. Padahal. Saya gondrong ya, ini di setting doang ya? Biasa. Ya Top Boti ya? Yang top yang mana? Bukan, yang Top Boti itu artinya, Top Boti itu jangan salah, Top Boti artinya top itu kan atas, bot itu botak. Jadi botak atas. Memang sih, bukan top itu di mana, bot itu di mana gitu. Jangan salah persepsi. Iya. Top itu atas, bot itu botak. Gitu. Kali kita jelasin Dari kali ya. Oke, Oke, sukses buat Top Boti. Amin, makasih banyak udah muncul di Top Boti. Mudah-mudahan tambah sukses terus kaliannya. Oke, jangan lupa juga nih like and subscribe Top Boti YouTube channel, ya kan? Oke pemirsa, bye.